Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali pada anak-anakku kelas 10 IPS. Kita masih ada di pelajaran ekonomi. Nah, sekarang di materi yang berikutnya, di sini Ibu akan menjelaskan masih di bab 4, yaitu mengenai keseimbangan dan struktur pasar. Nah, materi yang ada di video kali ini itu lebih ke khusus membahas mengenai pasar. Nah, di video sebelumnya juga kan sudah Ibu jelaskan ya mengenai pasar gitu, sedikit mengenai bentuk pasar dan juga struktur pasar. Nah, kita akan membahas lebih rinci lagi mengenai apa itu pasar dan jenis-jenis pasar yang ada di dalamnya. Seperti itu. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di papan tulis di sini sudah ada materinya itu mengenai bentuk pasar. Jadi pasar itu sesuai yang sudah dibahas di video yang sebelumnya, yaitu pasar itu terbagi dua, ada pasar persaingan sempurna dan ada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, di video kali ini lebih ke pasar persaingan sempurna ya, sedangkan materi mengenai pasar persaingan tidak sempurnanya akan dibahas di video yang berikutnya. Kenapa ya? Kalian bisa lihat sendiri ya, karena papan tulisnya nggak cukup gitu. Jadi kita akan membahas pasar persaingan tidak sempurna di video yang berikutnya. Nah, kita bahas yang pertama dulu mengenai pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Jadi pasar persaingan sempurna di sini sudah ada ya di sini. Materinya itu penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Itu kata kuncinya. Tidak dapat mempengaruhi harga. Sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pasar persaingan tidak sempurna ini harganya ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar secara langsung. Jadi tidak bisa penjual itu menetapkan harganya sekian atau pembeli menginginkan harganya sekian. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena logikanya pada saat penjual menaikkan harganya sedikit dari harga awalnya, dari titik keseimbangannya dinaikkan, yang harusnya 10.000, keseimbangannya dinaikkan menjadi 11.000, maka itu tidak akan ada yang beli di penjual tersebut. Kenapa? Karena pembelinya pasti memilih untuk membeli barang tersebut di toko yang lain. Itu pasar persaingan sempurna. Nah, kenapa bisa seperti itu? Apakah penjualnya banyak di pasar persaingan sempurna? Jawabannya itu banyak. Nah, jadi ciri-ciri pasar persaingan sempurna itu yang pertama adalah terdapat banyak pembeli. Jadi yang membelinya itu banyak, bukan hanya satu orang atau beberapa orang atau satu perusahaan beberapa perusahaan, tidak seperti itu ya. Tapi semua orang biasanya membutuhkan barang-barang tersebut gitu. Jadi ada banyak pembelinya. Kemudian sama seperti penjualnya juga, ada banyak penjual. Jadi penjualnya itu tidak hanya satu, dua atau kurang dari 10, tidak seperti itu. Tapi penjualnya juga banyak. Kemudian apalagi yaitu bersifat homogen. Nah, apa itu homogen? Maksudnya homogen yang di sini adalah barangnya itu sifatnya sejenis atau sama. Jadi barangnya itu tidak unik sama sekali atau barang yang memang selalu ada di pasaran. Contohnya seperti kebutuhan pokok, beras, mie instan dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh barang-barang yang memang ada di pasar persaingan sempurna karena barang-barangnya sama. Yang berikutnya kebebasan untuk keluar masuk pasar. Nah, ini sudah dibahas di video yang sebelumnya, yang video bab 4 part 6 ya. Bahwa penjualnya itu kebebasan untuk keluar masuk pasar. Jadi mudah sekali untuk melakukan usaha yang sama. Kalau di video yang sebelumnya itu Ibu menjelaskan mengenai ada usaha molen, misalkan usaha molen tersebut memiliki keuntungan yang besar. Maka ada yang ingin melakukan atau menjual usaha molen juga. Nah, itu yang dimaksud dengan kebebasan untuk keluar masuk pasar. Jadi penjualnya itu bisa bertambah atau berkurang sesuai dengan barang tersebut apakah menguntungkan atau tidak gitu. Jadi bisa dengan mudah masuk ke pasar yang tadi dagang molen misalkan, atau masuk ke pasar yang dagang beras, seperti itu. Nah, yang berikutnya setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar. Kenapa? Karena tadi ada harga keseimbangannya. Kalau misalkan harganya 10.000, maka nggak boleh keluar dari 10.000 gitu. Semua orang tahu, semua penjual tahu bahwa harga untuk produk tersebut adalah 10.000 titik keseimbangannya. Jadi kalau ada yang lebih mahal, pasti orang lain akan beralih ke toko yang lain. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Mengambil keputusan ini apakah penjual boleh menaikkan harga atau menurunkan harga? Ya, jawabannya itu boleh. Boleh, hanya saja itu tidak umum terjadi di pasar persaingan sempurna. Jadi pasar persaingan sempurna ini biasanya semua penjual menjualnya di titik yang sama, yaitu di harga keseimbangan. Tapi boleh juga menjual lebih mahal dari itu atau lebih murah dari itu. Hanya saja resikonya biasanya kalau lebih mahal itu nggak akan ada yang beli. Itu yang pasar persaingan sempurna. Nah, yang berikutnya, jika digambarkan yang tadi, misalkan mengenai beras,
tadi kan Ibu menyebutkan bahwa harga di pasar persaingan sempurna ini ditentukan oleh titik keseimbangan atau harga keseimbangan. Nah, jadi kalau digambarkan dalam bentuk kurva, jadinya seperti ini. Contohnya kurva permintaan dan penawaran terhadap barang beras ya. Beras itu kan barang yang homogen, selalu ada di mana-mana. Apakah beras akan selalu homogen di setiap negara? Nah, jawabannya enggak. Itu tergantung dari sifat produk tersebut. Apakah produk tersebut masuk ke kategori primer, sekunder atau tersier gitu. Primernya di kita bisa saja karbohidratnya itu beras, tapi di negara lain belum tentu beras gitu. Jadi beras ini bisa jadi homogen, bisa tidak ya, di setiap negara itu berbeda. Nah, kalau di negara Indonesia kan beras. Jadi ada kurva A, ada kurva B. Kurva A ini menjelaskan mengenai pasar beras dan kurva B itu menjelaskan mengenai permintaan beras pada tiap perusahaan. Kita bahas yang kurva A dulu, mengenai pasar beras. Seperti biasa yang vertikal itu untuk harga, sedangkan yang horizontal itu untuk kuantitas. Nah, di sini ada tulisannya ya, output juta ton per hari. Misalkan berapa yang mampu dijual oleh penjual atau berapa yang diinginkan oleh si pembeli gitu, berapa juta ton per hari. Jadi seperti yang sudah kalian ketahui dan selalu Ibu ajarkan di setiap video, yaitu kurva yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah itu adalah kurva permintaan. Jadi Ibu tulis di sini permintaan pasar, yang ini permintaan pasar. Kurva yang ini untuk kurva permintaan. Sedangkan kurva yang naik dari kiri bawah ke kanan atas ini adalah kurva penawaran. Ingat ya, ada kurva permintaan, ada kurva penawaran. Kenapa kurva permintaannya lurus pas dari kiri atas ke kanan bawah gitu, nggak ada angka atau apapun? Karena seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa kalau permintaan kan berarti arahnya dari pembeli ya, kalau penawaran dari penjual. Pembeli dan penjual itu tidak punya hak untuk menentukan harga. Jadi harga ini terjadi atas dasar permintaan dan penawaran yang terjadi di pasaran. Jadi tidak bisa pembelinya pengen harganya lebih murah atau penjual pengen harganya lebih mahal gitu. Nanti ada resiko yang harus ditanggung. Contohnya tadi nggak laku gitu, mending beli di toko yang lain. Jadi tidak bisa menentukan. Nah, harga ini terbentuknya dari mana? Dari titik perpotongan. Masih ingat ya, pada saat garis permintaan dan garis penawaran bertemu akan terjadi titik E. Nah, E ini singkatan dari equilibrium atau keseimbangan harga. Tuh, harga keseimbangan. Jadi nanti tinggal tarik aja ke sini. Di garis putus-putus berarti harganya ada di sini. Ini yang disebut harga keseimbangannya. Jadi kalau misalkan penjualnya ingin menaikkan sedikit menjadi PE1 di sini, itu nggak akan ada yang beli, karena semua penjual beras menjualnya di harga PE. Misalkan tadi di harga 10.000, jadi kalau naik 11.000 itu nggak akan ada yang beli. Kayak gitu ya. Itu harga keseimbangan atau pasar persaingan sempurna untuk pasar beras. Nah, terus bagaimana dengan permintaan beras pada tiap perusahaan? Nah, kalau permintaan beras, permintaannya itu bisa saja tidak terhingga. Masih ingat ya, kalau garis seperti ini berarti permintaannya tidak terhingga, karena permintaannya bisa berapapun gitu, output juta tonnya bisa berapapun, tapi harganya tidak bisa berubah, tetap di PE, nggak bisa ke PE1 di sini. Kenapa? Karena tadi alasannya masih sama, kalau harganya naik nggak akan ada yang beli. Itu pasar persaingan sempurna. Seperti itu. Sekarang kita maju ke materi yang berikutnya. Jadi pasar itu ditentukan oleh beberapa indikator gitu. Nah, indikatornya apa saja di dalam pasar ini? Itu yang pertama, ada penerimaan total atau total revenue, ada penerimaan rata-rata, ada penerimaan marginal, ada biaya marginal dan biaya total rata-rata. Kita bahas yang pertama dulu, mengenai penerimaan total atau dalam bahasa Inggris diartikan menjadi total revenue, dan lebih sering digunakan yang singkatan yang bahasa Inggrisnya ya, total revenue. Jadi penerimaan rata-rata itu diartikan dengan TR. TR ini singkatan dari total revenue. Nah, apa itu penerimaan rata-rata? Penerimaan rata-rata adalah pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk. Jadi semua pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk itu disebutnya penerimaan. Itu sederhana ya, kalau misalkan kalian mendapatkan keuntungan dari penjualan itu disebutnya penerimaan. Nah, terus bagaimana cara menghitung penerimaan ini? Sesuai rumus yang ada di depan kalian gitu ya, yang di papan tulis. TR sama dengan P dikali Q. Nah, P itu singkatan dari price atau harga, sedangkan Q-nya itu singkatan dari quantity atau kuantitas. Jadi tinggal harga dikali kuantitas. Jadi berapakah banyaknya barang yang beredar? Itu disebutnya total revenue.
Jadi kalau misalkan digambarkan dalam bentuk kurva, kurvanya akan jadi seperti ini. Seperti biasa penerimaan itu vertikal dan outputnya horizontal. Jadi langsung ditarik garis dari kiri bawah ke kanan atas, langsung ditarik garis kayak garis penawaran yang ini. Langsung ditarik garis. Kenapa ditarik garis dari 0? Karena tadi kita berpatokan bahwa harganya itu tetap. Jadi ini kan masih membahas mengenai pasar persaingan sempurna, maka harganya itu tetap. Langsung dikalikan dengan berapakah banyaknya kuantitas terhadap barang tersebut yang diinginkan oleh pembeli. Seperti itu ya. Itu mengenai penerimaan total revenue. Nah, sekarang kita membahas mengenai penerimaan rata-rata atau average revenue. Nah, penerimaan rata-rata itu definisinya adalah penerimaan total per unit yang diproduksi. Jadi kalau ini semua keuntungan yang kita dapatkan dari penjualan tersebut, kalau yang bawah itu berapa sih keuntungan yang kita dapatkan dari satu buah produk yang terjual gitu. Jadi jika kita ingin mengetahui laba yang dapat dihasilkan dari satu buah produk, kalau misalkan kita memproduksi ini 1000 spidol, nah keuntungan yang didapatkan dari 1000 spidol itu disebutnya penerimaan total. Sedangkan keuntungan yang didapatkan dari 1 spidol itu disebutnya adalah penerimaan rata-rata. Jadi untuk menghitung penerimaan rata-rata itu rumusnya adalah AR. AR itu singkatan dari average revenue, yang ini. Average revenue sama dengan TR. TR itu singkatan dari total revenue dibagi Q. Q-nya itu adalah kuantitas. Jadi penerimaan total dibagi dengan jumlah kuantitas yang tersedia sama dengan P. Itulah sama dengan harga. Jadi ini bisa untuk penerimaan rata-rata rumusnya, bisa untuk mencari ini, bisa juga untuk mencari berapa sih harga persatuannya, itu bisa. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah yang C, mengenai penerimaan marginal atau marginal revenue. Nah, apa itu marginal revenue? Jadi marginal revenue ini adalah tambahan penerimaan yang diperoleh sebagai hasil dari penjualan satu unit produk lagi. Jadi apa sih yang terjadi kalau misalkan kita menjual lebih dari yang diperlukan? Misalkan yang dimintanya itu ada 1000 unit spidol dan kita menjual 1001 unit spidol, misalkan dilebihin 1 unit. Nah, berapakah penghasilan yang akan kita terima atau penerimaan yang akan kita terima? Itu cara menghitungnya adalah MR. MR itu singkatan dari marginal revenue. Marginal revenue sama dengan TRN, jadi total revenue ke N. Maksud dari ke N ini adalah yang ada di awal dikurangi TRN-1. Adalah total revenue N-1. Jadi intinya TRN ini bisa yang saat ini ya. Misalkan saat ini penghasilannya 1 juta dikurangi yang penghasilan sebelumnya gitu. Kan kalau sebelum ditambah 1 berarti pasti kurang dari 1 juta, berapa gitu kurangnya. Nah, itu yang disebut dengan MR, marginal revenue ya. Nanti kalau sempat akan Ibu ubah gitu, akan Ibu ubah ke dalam bentuk soal. Jadi bukan hanya rumus saja ya, karena keterbatasan papan tulis, berarti nanti di video yang berikutnya aja mungkin. Kalau keburu, kalau enggak kita bahas yang pasar persaingan tidak sempurna aja dulu. Nah, yang berikutnya mengenai biaya marginal atau marginal cost. Apa itu marginal cost? Jadi marginal cost ini adalah tambahan biaya yang harus dikeluarkan sebagai akibat dari memproduksi 1 unit tambahan. Kalau ini kita untuk mengetahui berapa sih penerimaan yang kita terima kalau misalkan kita menjual lebih 1 produk lebih gitu dari yang diperlukan. Kalau ini bagaimana pengeluaran yang akan kita keluarkan? Jadi modal yang akan kita keluarkan jika kita memproduksi lebih dari produksi biasanya. Kalau targetnya tadi 1000 spidol dan kita memproduksi 1001 spidol, berarti harus ngeluarin uang tuh untuk yang 1 spidol lagi. Nah, berapa yang harus kita keluarkan? Jawabannya itu adalah MC sama dengan, MC itu singkatan dari marginal cost sama dengan TCN dikurangi TCN-1. TC itu singkatan dari total cost ke N dikurangi total cost N-1, berarti biaya produksi sebelumnya gitu. N-1 itu yang sebelumnya, jadi yang sekarang dikurangi yang sebelumnya. Rumusnya tuh seperti itu, sama seperti ini juga, penerimaan yang sekarang dikurangi penerimaan yang sebelumnya. Ini juga sama, biaya yang sekarang dikeluarkan dikurangi biaya yang dikeluarkan sebelumnya, seperti itu. Nah, yang berikutnya yang terakhir, jadi aspek yang harus dihitungnya yang terakhir itu adalah biaya total rata-rata atau average total cost. Nah, average total cost ini diartikan sebagai biaya total yang harus dikeluarkan untuk setiap unit produk.
Jadi berapa sih biaya yang diperlukan untuk membuat satu spidol? Itu yang dimaksud dengan biaya total cost. Gitu. Nah, cara menghitungnya adalah ATC. ATC itu singkatan dari average total cost yang tadi, biaya total rata-rata, sama dengan TC dibagi Q. TC-nya singkatan dari total cost atau biaya total dibagi kuantitas. Jadi memproduksinya, misalkan biaya totalnya berapa juta dibagi 1000 spidol gitu. Kayak gitu, itu menghasilkan ATC atau biaya total rata-rata yang dikeluarkan untuk satu spidol. Seperti itu ya. Jadi itu materi mengenai pasar persaingan sempurna untuk di video kali ini. Seperti biasa, jika ada materi yang tidak kalian mengerti, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar Classroom atau bisa langsung bertanya ke Ibu, entah itu di live Google Meet ataupun di WA langsung gitu ya. Udah segitu aja mungkin ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Tetap sehat selalu. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.